Timnas Indonesia menjadi sangat populer bagi beberapa pemain keturunan setelah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang berminat oleh wonderkid kelas Eropa, Luca Evering. Luca Evering merupakan wonderkid potensial yang berkarier di Eredivisie Liga Papan atas Belanda. Ia terang-terangan mengatakan bahwa siap dinaturalisasi Timnas Indonesia. Sejumlah pemain yang berkarier di Eropa telah masuk radar PSSI untuk program naturalisasi, dan beberapa di antara mereka sudah ada yang membela Timnas Indonesia. Tercatat nama populer seperti Ivar Jenner, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Justin Hubner, hingga terbaru ada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong melakoni debutnya di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Dia dipasang oleh Shin Tae-yong sebagai winger dan mampu memberikan serangan yang berbahaya ke gawang The Ascals. Shin Tae-yong dengan taktik jitunya meracik pemain keturunan dan pemain lokal untuk bahu-membahu membawa Timnas Indonesia sampai ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, Ketum PSSI Erick Thohir menambahkan jika terdapat pemain keturunan Eropa lainnya yang segera dinaturalisasi Timnas Indonesia. Para pemain keturunan Eropa yang dimaksud ialah Emil Audero, Cyrus Margono, Ula Romeni, Kevin Dix dan Mees Hilgers. Akan tetapi, di luar nama-nama pemain tersebut terdapat salah satu wonderkid Belanda yang belum lama ini menunjukkan ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Pemain yang berminat itu adalah Luca Evering, pemain berusia 23 tahun itu bermain untuk Go Ahead Eagles. Berposisi sebagai bek kanan, Luca Evering memiliki nilai pasar sebesar 5,21 miliar. Meski baru menginjak usia 22 tahun, tapi pengalaman Luca Evering di kompetisi Eropa terbilang cukup banyak dan ia juga berasal dari didikan Akademi Sepak Bola Belanda, FC Twente. Luca Evering belum pernah sekalipun memiliki kesempatan untuk memperkuat Timnas Belanda, di mana hal itu bisa menjadi celah agar dirinya lancar dalam proses naturalisasi Timnas Indonesia. Ia pun membuka peluang untuk membela Timnas Indonesia di waktu mendatang. Hal ini disampaikannya oleh Luca Evering ketika menjawab pertanyaan di kanal YouTube Yusa Nugraha terkait peluang dirinya dinaturalisasi Timnas Indonesia. Mungkin iya, main di Indonesia, karena aku juga ingin ke Indonesia, kata Luca. Aku tentu ingin liburan ke sana tapi mungkin juga bisa mencoba bermain, tinggal di sana dan juga belajar lebih kultur Indonesia, sambungnya. Pemain yang menimba ilmu sepak bola di FC Twente Youth ini mengungkapkan bahwa PSSI tidak secara langsung pernah mencoba menghubunginya untuk perkuat Timnas Indonesia pada beberapa waktu lalu. Pernah sekali dapat info tapi nggak direct kontak. Tapi saat itu aku masih cedera dan pastinya mereka enggak mau panggil pemain yang lagi cedera, jelasnya. Jadi belum ada kontak langsung tapi siapa tahu suatu saat nanti dan kalau waktunya datang aku akan berpikir untuk itu, tambahnya. Meski belum kembali dihubungi PSSI, tapi Luca Evering mengatakan jika dirinya masih terbuka menunggu tawaran untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Iya aku terbuka, aku lihat juga nanti gimana menurutku. Dari situ aku akan jawab. Tapi kalau aku dihubungin, aku tentu sangat menghormati, tegasnya. Itu sesuatu yang tidak begitu saja bisa ditolak. Itu kehormatan yang sangat besar, tutupnya. Sejak bergabung dengan Go Ahead Eagles pada Juni 2023 lalu, Luca Evering hanya tampil sebanyak 3 kali karena dirinya lebih banyak berkutat dengan cedera pada musim ini. Ivar Jenner menjelaskan bahwa dukungan dari netizen membuat tugas di Timnas Indonesia semakin ringan. Ivar jadi salah satu pemain yang cukup sibuk dengan agenda Timnas tahun ini. Dia berlaga di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Selanjutnya, pemain FC Utrecht ini bergabung ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya, waktu bersama keluarga semakin menipis dan lebih banyak fokus di Timnas. Ivar Jenner mengakui bahwa akhir-akhir ini dia jarang berada di rumah. Waktunya lebih banyak dihabiskan bersama Timnas. Dia baru bisa istirahat setelah laga terakhir melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Seperti pada waktu itu, saya sudah jarang di rumah. Kita ada Piala Asia di Januari lalu dengan pertandingan lawan Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia. Ada juga Piala Asia U23. Jadi banyak sekali, kata Ivar Jenner.
Pemain berusia 20 tahun ini mengakui kondisi tersebut cukup melelahkan secara fisik dan mental. Namun, dia tetap berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Untukku, kadang melelahkan secara mental, lanjutnya. Ivar menambahkan, dukungan positif dari netizen berpengaruh besar. Dia banyak mendapatkan pesan melalui media sosialnya dan ini menjadi motivasi pribadi. Selain itu, Ivar semakin bersemangat untuk kembali ke timnas pada ajang selanjutnya. Tetapi saya sangat menghargai bisa mendapat pesan-pesan seperti ini. Saya sangat senang bisa berada di sini dan saya tidak sabar bisa bermain lagi. Terima kasih untuk pesan-pesannya, pungkasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan memberikan janji muluk terkait naturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni. Hingga kini, belum ada kepastian bahwa kedua pemain keturunan ini akan memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix dan Ula Romeni memang disebut-sebut menjadi incaran PSSI. Kedua pemain tersebut telah menyatakan minat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sejak 2020, Kevin Dix, yang bermain untuk Copenhagen, telah diisukan akan memperkuat timnas Indonesia. Ia bahkan pernah menyatakan keinginannya untuk membela Indonesia. Ula Romeni juga menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam sebuah podcast di Belanda beberapa waktu lalu. Saya tidak bisa membahas Kevin Dix dan Ula Romeni tanpa adanya konfirmasi tertulis yang resmi, ujar Erick Thohir. Nama kedua pemain ini muncul setelah seorang pengamat menyebut mereka sebagai target PSSI. Meskipun demikian, PSSI belum mengambil langkah konkret untuk menaturalisasi kedua pemain tersebut. Penambahan pemain diaspora dianggap sebagai salah satu cara untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama menjelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum ada proses naturalisasi yang dimulai, kata anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga. Kami masih dalam tahap pencarian dan belum bisa memberikan janji apapun. Ada beberapa nama yang disebut, tapi kami belum berani memastikan karena pembicaraan masih bersifat informal, tambahnya. Media sosial saat ini sedang diramaikan dengan perbincangan tentang Kelvin Verdong, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang menghilang setelah menjalani aksi debutnya pada 11 Juni 2024 lalu. Kelvin Verdong, salah satu pemain sepak bola berbakat yang memiliki darah Indonesia-Belanda, baru-baru ini menarik perhatian banyak penggemar sepak bola Indonesia. Setelah debutnya yang memukau bersama tim nasional Indonesia, Verdong tiba-tiba menghilang dari sorotan media dan publik. Kelvin Verdong mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasional Indonesia setelah menunjukkan kebolehan performa impresif di liga lokal. Debutnya yang dianggap sukses dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Permainannya yang solid di lini belakang mendapatkan pujian dari pelatih dan rekan setimnya, serta mengundang harapan besar dari para penggemar sepak bola.